istri saya dari perangkat desa di tempat ini. Yang saya sampaikan pengalaman yang ada dalam rumah tangga saya, entah saudara-saudara saya yang lain bagaimana, tapi ini khusus di dalam rumah tangga saya berkaitan dengan gizi atau kesamaan antara suami dan istri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu lewat materi yang tadi kita sama-sama berbagi melalui masing-masing kita yang telah tulis di papan atau informasi, tentu berbeda-beda satu dengan lain. Karena itu secara pribadi seperti yang disampaikan bahwa kalau misalnya kita di dalam desa dan pikul jabatan seperti ini, kemudian juga masih ada jabatan bangku atau ada darah usif di wilayah, tentu kita punya gengsi tinggi untuk membantu istri di dalam rumah tangga. Nah, tetapi secara pribadi saya terkadang saya lakukan pekerjaan-pekerjaan istri yang contoh kecil misalnya menyapu. Kita menyapu terkadang bukan setiap hari, tapi terkadang sudah masuk ke cuci piring, dan juga terutama pakaian ini jujur istri saya, kalau saya malas berarti pakaian termasuk hari ini masih kotor karena belum dicuci. Nah, itu karena tidak punya waktu dan tidak mau bebankan istri untuk cuci. Nah, ini terkadang bukan kita cerita ini dan kita harus makan puji, istilah bahasa kasar kita makan puji dengan seperti itu, tetapi setidak-tidaknya kita jadi contoh kepada masyarakat dan juga kepada warga yang mungkin tanpa kita sengaja ataupun sengaja kita lakukan itu. Dan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh WFI hari ini, dan mungkin hal-hal lain yang misalnya kita ceritakan lagi pasti makan waktu lebih panjang. Yang kedua, mungkin terkadang juga istri ini kita sudah buat benar juga ngomelnya tinggi. Nah, ini kita mau terapkan ini ke warga atau lingkungan ataupun yang lebih besar. Juga seolah-olah kita tidak mampu begitu. Bisa dikatakan bahwa kok istri kamu ngomelnya begitu, hanya kembali pada karakter juga, karakter masing-masing, karakter diri pribadi masing-masing. Itu juga kita susah untuk mengaturnya. Nah, ini semoga dengan pengalaman yang saya bagikan ini kita bisa mengambilnya sebagai contoh, dan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak untuk contohnya. Kita tepuk banyak sebagai kaum atau kasih desa. Istri saya 1, anak 4, laki-laki semua. Jadi pengalaman yang saya alami di dalam rumah tangga, anak saya 4 ini laki-laki semua. Jadi untuk bicara tentang gender ini, saya sudah tahu di dalam rumah tangga kami, karena dari soal nomor 2 itu, kalau anak perempuan dekat, mesti kita suruh anak perempuan yang bangun begitu kopi. Sedangkan tadi saya jawab saya punya salah karena saya punya anak-anak bukan laki-laki semua. Jadi saya jawab benar. Karena mesti anak-anak tempat ini, di antara 4 orang ini 1 baru bikin kopi selain saya punya istri. Jadi untuk gender
yang kami sudah pernah ikuti kegiatan di Soek, ya saya tidak memilih bahwa sapu itu mesti perempuan, cuci pakaian mesti perempuan. Saya siap untuk membantu satu istri, entah pakaian atau piring memasak, saya sudah jalan. Mama Nela. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Nama saya Nela, pekerjaan saya guru, suami saya hanya satu, dan sementara bekerja di kantor desa Raukai sebagai perangkat desa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat berbahagia ini, di mana kami ibu-ibu bisa diundang untuk mengikuti pelatihan GESI mendampingi suami kami, dan kami merasa bangga karena di sini ibu sudah mengupas habis materi tentang GESI. Pengalaman yang kami alami di rumah kami masing-masing, di sana kami tidak melaksanakan itu GESI, tetapi kami melaksanakan perbedaan. Seperti apa yang tadi sudah dibuat, bahwa setiap kali hal yang kecil anak menangis, selalu suami bilang, "Mama, itu anak menangis." Saya bilang, tidak ada undang-undang yang pernah mengatur bahwa urus anak itu hanya mama. Jadi Bapak tolong atur itu anak, karena itu hasil kerja sama. Itu jawaban dari kami. Sehingga terpaksa kami harus bekerja sama untuk mengurus anak. Hanya yang masih terbawa sampai sekarang yang kami alami itu seperti masak dan cuci pakaian. Kadang-kadang bapak-bapak ini selalu bilang itu tugas mama. Jadi kalau kami tidak ada, silahkan bawa perut Anda seperti kotak persembahan untuk pergi cari isi. Karena bapak tidak mau masak, katanya masak tidak tahu, masak jadi bubur. Itu pengalaman kami yang kami. Tapi terima kasih dengan materi yang ada ini, kami sudah tahu bahwa perbedaan itu hanya pada organ-organ tubuh, tetapi untuk bekerja saya rasa tidak ada perbedaan. Peran yang berbeda. Laki-laki keluar untuk kerja di luar, entah kerja betul atau tidak, yang penting dia keluar, ya. Lalu mama-mama kerja di dalam. Kerja di dalam itu mulai dari bapak dong masih tidur, ya. Anak dong masih tidur, mama sudah bangun dong bekerja. Sampai kemudian bapak dan anak dong sudah tidur, baru kemudian mama tidur. Itu bilang mama pun tugas. Bapak pun tugas itu kerja di luar. Pertanyaannya, kerja apa kok pulang tidak bisa bantu kerja di rumah? Capek. Ada di desa lain, datang di kantor desa, duduk, terima tamu. Tamu mungkin 2. Habis itu bapak duduk cerita dari satu ke satu, buka HP, buka laptop, jalan sedikit di sebelah, pulang capek. Tapi bapak selalu pernah tanya mama di rumah tuh capek kok tidak? Karena mama pun tangan 2, tapi sebenarnya kerja 10. Tidak? Jadi mama ada cuci pakaian, tapi pikir kayu api untuk bisa masak. Pikir sayur di kebun, bawa ubi kok, bunga pepaya kok, buah pepaya kok bisa masak. Yang bapak kerja di rumah itu pikir 3-4 di kantor tuh pikir 3-4 pekerjaan jalan sama-sama. Tidak, ya? Habis satu kerja baru kerja yang lain. Tapi bapak begitu slow, itu mama harus sudah tahu. Entah air putih, entah nasi, entah sayur, entah lauk, pokoknya ada. Bapak selalu tanya mama sumakan kok belum, tadi capek kok sonde, gitu. Yang penting ada. Karena itu ada banyak kasus, begitu buka tutup saji, tidak sesuai harapan istri dipukul. Padahal tutup saji ini berhubungan dengan tadi bapak pulang itu ada kerja apa, gitu ya. Pokoknya suka sih mama, kita suka. Saya ini ketua perempuan Sinode Gemit, jadi tahu banyak cerita mama di gereja. Pokoknya kami suka si mama untuk satu pulang.
mama saudara perempuan kah, pinjam hasil di gudang sampah kah, pokoknya ada di meja. Tapi kalau bapak yang pegang uang, maka begitu terima gaji fuit sampai di pasar. Ini tidak dinokai ya, karena saya penelitian budaya tentang relasi laki-laki dan perempuan, mulai dari anak sampai berkeluarga. Ini di tempat lain. Kalau suami yang pegang uang, begitu dapat gaji, langsung ke pasar. Beli beras 30 kilo kah, 50 kilo kah, beli sayur 1 kantong, ikan 1 kumpul, minyak kelapa, minyak tanah tidak ada. Yang penting sayur, ikan, atau daging, dan beras. Drop di rumah, tambah kasih mama uang 200.000, stop sampai di situ. Pokoknya itu 1 bulan. Saya bilang ke mama, kalau gitu, itu sayur mama pajang, saya semua panjang itu dapur, itu ikan pajang, saya sepanjang itu dapur supaya 1 bulan. Kita lihat saya supaya kenyang, karena itu sayur tidak mungkin cukup 1 bulan. Itu ikan tidak mungkin cukup 1 bulan. Supaya bapak jangan ngomong dan mama urus bagaimana uang tidak pernah cukup. Tempel saya di keliling dapur. Saya bilang gitu, saya provokasi begitu. Karena kemudian kalau tiba-tiba ada urusan keluarga, bapak semua tahu, bapak tahu saya uang ada. Tamu datang, bapak pokoknya gula pun, kopi pun, teh. Bapak tidak tanya, yang penting ada. Mama pikir sana ke Kota Medan. Maluhan, utang tembayar, utang bayar. Tapi bapak selalu tahu. Bapak tahu kok dia secukup. Kayak begitu tuh sehat tidak ya? Tidak sehat. Karena ada beberapa keluarga, begitu dia punya suami meninggal baru dia tahu dia punya gaji berapa. Jadi menangis ini bukan karena dia menangis, jadi suami meninggal. Dia menangis karena hubungan saya sebagai istri, saya tidak tahu apa-apa. Saya tadi banyak hal. Ini istri gaji ini baru saya tahu setelah suami meninggal. Orang kepegawaian Pak. Tapi bukan di Nokai ya, salah. Sombong masih punya deh pakaian dinas, tapi tidak tahu istri ada bawa utang di mana-mana. Supaya anak sekolah, buku sekolah ada, makan minum cukup ya. Itu soalnya. Ini perlu kita buka supaya kita semua belajar bersama untuk berubah lebih baik lagi. Jangan tiba-tiba bilang istri gampang kok tidak tahu urus uang. Sakit. Itu lebih keras dari pukul ya. Itu lebih keras dari tonjok. Kalau terus-menerus omong itu tuh rasanya bagaimana ya? Tidak pernah kita duduk diskusi soal keuangan, tapi harap semua pas. Tolong mereka waktu bilang pulang capek. Pokoknya capek. Capek apa kita? Pokoknya capek. Capek di jalan. Capek togor orang. Kalau yang kerja di kebun, bangun pagi, ya, asap parah, bapak asap parah. Mama mulai masak air, masak nasi, ya, bersapu halaman, bersihkan tempat tidur, ya, kasih siap hewan makan hewan yang tinggal di sekitar rumah itu. Baru kemudian gantong ini makanan supaya anak sekolah pulang, ya, hewan tidak makan makanya kantong. Baru mama jalan pergi ke kebun. Bapak tadi ada asap, parah kok minum kopi tadi ya. Sampai di jalan, bapak dusun ketemu bapak Marsindo. Kita diskusi. Kemarin rapat, bapak duduk diskusi lagi ke situ, minum kopi dan bapak dusun. Nah, beda. Ada lagi yang datang, bapak duduk tambah lagi. Bapak dusun. Mama sejalan ke kebun sana. Sampai di kebun, mama kerja, pas mau buka bekal makan siang buat bapak just sampai. Tidak dinokai ya. Bapak
Ada pipa air? Tidak. Tapi omong bak air, bapak-bapak yang duduk omong banyak semua di sini. Mama tidak disuruh omong. Padahal mama yang pergi ambil air. Iya toh Bapak Desa? Iya toh? Tapi tidak dinokai Bapak di desa. Kita bilang harus hajar, mau hajar bagaimana dan pekerjaan begitu banyak. Kalau Bapak sama-sama kerja, berarti waktu kerjanya jadi lebih pendek toh, karena bagi tugas toh. Sehingga kalau di kantor desa sama-sama di kantor desa. Jadi omong fisik Bapak omong, tapi omong fungsi air, cara sampai ke tempat air, terlalu terjal bahaya untuk anak ibu yang hamil. Kalau terlalu gelap tempatnya bahaya buat anak perempuan karena bisa saja mereka dilecehkan karena sudah gelap dan itu mama yang tahu. Mama omong di situ, bapak omong konstruksi fisik, mama omong soal manfaat akses sampai ke situ. Nah, kalau semua mamsu urus di dapur suruh datang dan boleh sama mau langsung capek. Begitu toh? Ya jadi mulai sudah bagi di rumah. Pertama tadi hubungan dengan Tuhan mulai berubah. Kita lihat bagaimana cara berubah. Nah, ini sudah ditulis di sini. Suami ideal, istri ideal. Suami ideal rajin, ya. Istri ideal rajin. Sama-sama rajin toh? Iya. Ya, bisa toh? Bisa. Istri mengharapkan suaminya rajin, suami juga mengharapkan istri. Nah, rajin tuh yang tadi toh? Kerja sama-sama dan kerja ini seperti berjenis kelamin, gitu ya? Yang tadi saya bilang ya. Kerja itu tidak ada jenis kelamin, piring itu juga tidak ada jenis kelamin. Ya? Makan masak itu tidak ada jenis kelamin. Itu pakai tangan dan otak yang sama yang ada di belakang. Kalau istri mengharapkan suami rajin, suami mengharapkan istri rajin, maka kalau kerja sama-sama sudah di rumah. Boleh kok? Ini mama dan papa yang tulis. Boleh? Boleh. Di sini bilang istri ideal itu cantik. Wah, suami ideal tidak ada di sini bilang cantik. Pokoknya jadi laki-laki saja, mau ganteng kok tidak jadi bentuk laki-laki. Tapi istri ideal harus cantik. Cantik itu mahal loh. Cantik itu butuh ongkos, butuh waktu. Biar pakai kunyit dengan beras tumbuk untuk lulut, dia butuh waktu. Tapi kalau tidak kasih waktu untuk dia urus diri sendiri, mengharapkan dia cantik, tidak. Nanti bapak gemuk mata lihat yang lain. Karena yang lain dia suami kasih waktu untuk urus diri. Ini tidak. Mau cantik tapi tidak kasih waktu untuk istri, urus diri toh. Mau bersihkan muka nih, duduk manis-manis, senang, baru pakai ini alas bedaka, pakai ini pembersih muka kah, pakai masker kah. Walaupun itu pakai bahan alami, dia butuh waktu. Ada juga butuh uang. Jadi kalau suami kasih uang, suami kasih waktu, jangan harap istri cantik. Begitu ya? Begitu toh? Ya. Kalau tidak bapak dan berharap istri cantik, nanti istri orang lain yang dilihat. Istri ideal, ya istri ideal setia. Suami istri ideal, di sini tidak ada setia. Ada. Mana? Oh setia. Setia itu bukan setiap lingkungan ada ya? Iya. Setia itu apa coba maksudnya? Setia itu hanya dengan satu pasangan saja. Mau dia kurang, kok dia lebih, kok dia yang paling terbaik. Begitu ya? Jangan hanya omong dia kurang saya, tapi dia kurang itu jadi kelebihan dari saya, dia lebih itu ada kekurangan saya, dia tutupi seperti itu ya. Itu setia, bukan setiap itu. Karena tren selingkuh ini sekarang jadi tren di masa ini. Suami ideal, suami yang jujur. Istri ideal tidak ada yang jujur. Jujur.
jujur ya. Jujur itu yang tadi tuh. Bawa gaji nagas tahu dia jujur. Dia udah bilang gini, mama nih kalau simpan uang nih ketemu sampai berapa tahun, tipis justru tahu. Karena itu, tentu mama pun gaji ini mama tahu berapa, jadi mama harus deposit sampai tempat-tempat yang mama senangkan tahu. Itu untuk mama pun senang, tidak ada, tidak ada membeli es di jalan tuh makan senang-senang hanya karena kita mau menikmati hidup, tidak. Itu kecuali dia betul-betul sangat haus, hanya untuk beli es. Bapak beli rokok ini kayak gampang, enak sah. Ada satu tempat, ada uang 10.000. Pagi-pagi mama ke kios, belilah super mie kuah soto 1 bungkus 3.000. Belilah kopi tubuh buaya 500, 3.500. Belilah rokok 5.000 saliti 3 batang. Seberapa? 3,5 ya? 8,5. 500 itu untuk anak penjajan, 2 anak penjajan. 1 yang besar 1.000, yang 1 500. Begitu belanja di kios, mama bawa pulang masak super mie, bikin kopi, kasih rokok, bapak duduk di depan pintu. Minum kopi, bisa rokok. Yang harganya berapa? 5.500. Mama masak super mie untuk bapak, mama, dan anak. Kira-kira hebat. Bapak-bapak jujur deh gitu kondisi kok tidak ya? Sehat kok tidak keluarga? Tunggu sekali di bapak, mama jatuh kita. Mama ketembak di bawah, ya? Biasanya begitu, yang begitu betul. Jadi adil jujur untuk hal-hal yang membangun hubungan bersama dalam rumah ya. Jangan satu merasa dia terlalu bos jadi semua kasih dia. Dicapai minta ampun dia semua dilayani. Tidak capek-capek gitu ya. Begitu ya. Suami ideal itu harus ganteng. Oh sama dengan cantik tadi ya. Ganteng itu juga butuh waktu, butuh uang ya. Jadi mama kalau mau suaminya ganteng sisihkan uang untuk bapak-bapak cukur kumis ya, beli terus kena rambut ya. Jalan-jalan. Suami ideal saling membantu, betul. Istri ideal saling membantu, betul ya. Tadi janji pernikahan susah dan senang. Suami ideal tidak cemburu, istri ideal tidak cemburu, betul ya. Cemburu itu racun. Ya. Iya. Ada yang begitu. Tinggi senang sekali cemburu. Sampai mama tuh pergi ibadat komisi wanita juga ada lur-bilur datang dia lewat terus di tempat ibadat. Untuk ini orang perempuan dan perempuan juga apa yang ada lewat terus tiap hari, tiap jam sepanjang mama ini. Ada yang begitu karena saya urus komisi wanita perempuan, tapi saya tahu cerita-cerita begitu. Mama mau pelayanan saya setengah bunyi telepon saja harus lihat siapa yang telepon. Ih bapak kisah dari kerja. Bapak-bapak juga jangan bikin istri cemburu, istri jangan bikin bapak-bapak cemburu ya. Satu dan yang lain saling terbuka. Sopan santun, iya sopan santun. Kalau panggil orang lain, mama Boki, karena ada kerja selesai, mama sayang kerja selesai. Dan istri juga gitu. Jangan ada orang lain membui terus, mama sayang terus. Mama sayang, kerja selesai, kok bapak mau tanda tangan. Terus dengan istri, sebut anak nama, mama pun nama hilang.
sama cerita. Enak kan ya? Bukan bilang, anak lu lihat mama duduk di mana? Kasar. Ya tuh, bayangkan kalau istri sampai jengkel kalau dia taruh racun. Kok makan dia? Tapi karena itu bapak dia hanya ikut saja. Jadi kalau panggil yang lain sayang, jadi istri itu harus lebih sayang lagi. Jadi kalau mama sayang di orang lain, maka di mama sayang. Harus double. Begitu toh? Iya toh? Jadi kalau panggil satu kali sayang di orang lain, di istri 2 kali sayang. Mama sayang. Iya. Menghargai ya, tidak selingkuh, betul. Beriman itu ya, duduk sama-sama kok bacakan satu ayat saja baik. Tidak bisa tafsir juga baca saja. Karena itu Alkitab cukup jelas. Kalau yang tafsir di keluaran kitab-kitab perjanjian lama baca di Amsal itu satu tafsir. Gitu ya. Hai anak, tunduklah kepada orang tua, kepada ibu. Itu sejuk bisa baca bersama dalam khotbah. Jangan sampai khotbah jadi majelis pengetua diaken khotbah berapi-api bagi rumah. Son jadi imam. Son pernah ajak anak-anak, son pernah ajak istri untuk duduk sama-sama berdoa tiap hari ya. Sebelum bangun pagi malam burung berkicau ya, suara yang habis punya itu marah-marah kami. Kita duduk sama-sama kok baca Alkitab. Atau pas pulang, kalau tidak bisa pagi ya pulang. Kalau bisa pagi dan pulang ya boleh juga seperti itu. Jangan saja pada Tuhan majelis yang berapi-api di jemaat, tapi di rumah tidak bisa bimbing keluarga dengan iman yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bisa toh? Bisa kan? Yang di sini bisa toh? Nanti saya tanya ke Apris cek dulu. Benar kan ini mama dan bapak sudah duduk bersama untuk